Selamat datang di Perantara, program persembahan Kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya bersama saya Cahya Sari. Pemirsa, memasuki pekan pertama tahun 2026, muncul kabar mengenai penyebaran virus flu yang mulai menjangkiti sejumlah orang di berbagai daerah. Dari lini masa yang beredar, virus ini bahkan dinamai super flu, atas asumsi bahwa varian flu tersebut lebih kuat dan berbahaya bagi manusia dibanding virus flu biasanya. Lantas, sebenarnya virus flu apakah ini dan seberapa jauh dampaknya bagi kesehatan manusia? Serta apa langkah pemerintah dalam menyikapi transmisi virus tersebut? Istilah super flu yang belakangan ramai diperbincangkan publik bukanlah istilah medis. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menegaskan istilah tersebut merupakan sebutan populer di masyarakat untuk virus influenza AH3N2 subclade K. Di dalam negeri, temuan terbanyak berada di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Mayoritas kasus terjadi pada perempuan dan kelompok usia anak. Sedangkan secara global, peningkatan kasus influenza AH3N2 mulai terpantau di Amerika Serikat sejak akhir September 2025, seiring dengan masuknya musim dingin. Virus tersebut mendapat istilah super flu karena sifat penularannya yang relatif cepat. Namun dari sisi medis tidak ditemukan peningkatan tingkat keparahan dibandingkan influenza musiman yang selama ini dikenal masyarakat. Lalu mengenai kekhawatiran akan super flu yang bersifat seperti COVID-19, IDI meluruskan bahwa meski keduanya sama-sama disebabkan oleh virus, namun keduanya berasal dari golongan yang berbeda. Super flu berasal dari golongan virus influenza, sementara COVID disebabkan oleh virus corona. Amerika Serikat mencatat hingga 20 Desember 2025, sedikitnya 7,5 juta orang terinfeksi influenza. Secara global, sejauh ini lebih dari 80 negara telah melaporkan adanya kasus super flu. Di kawasan Asia, varian baru influenza tersebut juga terdeteksi di sejumlah negara seperti China, Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan Thailand sejak Juli 2025. Meskipun menjadi varian dominan, tren kasus di negara-negara itu menunjukkan penurunan dalam 2 bulan terakhir. Di Indonesia, hasil pemeriksaan Kementerian Kesehatan menunjukkan super flu telah terdeteksi sejak Agustus 2025. Dan hingga saat ini ada 62 kasus yang terdeteksi di dalam negeri. Namun pemerintah mengklaim situasi super flu masih dalam kondisi terkendali dan tidak menunjukkan keparahan dibandingkan dengan varian lainnya. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat agar tidak khawatir akan penyebaran super flu. Imbauan itu dikeluarkan merujuk pada fakta bahwa influenza H3N2 sudah lama dikenal dan kerap muncul secara musiman, terutama di negara-negara dengan 4 musim. Meski penularannya cepat, tingkat kematian atau fatalitas akibat virus ini sangat rendah. Jadi bukan satu virus baru seperti yang COVID. Ya, dia penularannya cepat, tetapi kematiannya sangat rendah. Ya, dan ini selalu terjadi biasanya di musim-musim dingin, di negara-negara maju itu selalu terjadi kenaikan. Di Indonesia sendiri kita juga udah identifikasi ordernya masih, yang saya lihat laporan terakhir masih puluhan, ya, dan nggak parah sih, artinya bisa dengan pengobatan biasa tetap sembuh. Meski varian flu ini masih menyebar, namun kita bisa melakukan pencegahan penularannya melalui gaya hidup sehat dan bersih. Virus H3N2 subclade K ini adalah varian anyar yang pencegahannya masih bisa menggunakan vaksin untuk influenza. Meski vaksin tersebut dibuat berdasarkan subvarian H3N2 yang lama, bukan subclade K, namun beberapa penelitian menyebutkan vaksin itu masih punya efektivitas mencegah penularan super flu.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyebutkan jumlah kasusnya saat ini masih terbatas dan mayoritas dapat ditangani dengan pengobatan standar. Menkes mewanti-wanti masyarakat agar tetap waspada namun tidak perlu khawatir. Ia juga menekankan pentingnya menjaga imunitas tubuh sebagai benteng utama. Selain itu, ia mengingatkan masyarakat untuk menerapkan langkah pencegahan sederhana seperti mencuci tangan dan memakai masker dalam situasi tertentu. Jika di sekitar kita ada yang kedapatan mengalami gejala flu, maka ada baiknya kita menggunakan masker untuk menghindari penularan virus. Pemirsa, itulah dia tadi perantara untuk episode kali ini. Anda dapat menyaksikan tayangan ini di saluran UC TV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, serta antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Cahya Sari, pamit undur diri. Sampai jumpa.